Halo, selamat sore Tribuners. Anda kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali. Bersama saya Alfian dan juga dua narasumber kita sore hari ini sudah ada di sini. Saya perkenalkan yang pertama ada Bli Komang di sana. Bli Komang Agus Ruspawan, komentator tetap di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Selamat sore, Bung. Sore, Bung. Selamat datang kembali. Selamat datang. Dan juga di tengah ada Pak Ketut Sumertayasa. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat bergabung bersama kami di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Dan Tribuners, itu tadi video yang Anda saksikan di awal tadi adalah bagaimana seorang pemain muda Bali, pemain kebanggaan Bali, Imade Putra Cecen, yang saat ini sedang memperkuat timnas U16. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai kiprah Cecen selama meniti karir mulai dari nol hingga saat ini menjadi pemain timnas U19 bersama saya Alfian dan juga dua komentator kita. Dan yang di tengah ini Pak Ketut Sumertayasa adalah ayah kandung orang yang tahu segala-galanya tentang Cecen. Selamat sore Pak, selamat sore Bli Komang. Ini Cecen jadi salah satu lagi pemain muda dari Bali nih. Kali ini kiper, penjaga gawang. Rasanya Bali selalu menyumbang banyak pemain muda ke timnas Indonesia. Bagaimana komentar Anda, Bung? Ya, ini tentu kehadiran Cecen di timnas U16 Ya. menjadi sebuah kebanggaan ya bagi masyarakat Bali, Ya. khususnya publik sepak bola Bali. Bagaimana putra Bali sekarang menghiasi timnas. Ya. Hampir di semua level pemain-pemain Bali sekarang ada di timnas. Yep. Mungkin dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ya, banyak pemain-pemain putra-putra Bali yang memperkuat timnas. Artinya bahwa saat ini Bali tidak hanya dikenal sebagai pencetak atau melahirkan seniman ukir, seniman lukis. Sekarang sudah melahirkan seniman-seniman lapangan hijau. Yep, Ya, artinya betul. ini kita bisa lihat dari banyaknya pemain-pemain Bali yang akhir-akhir ini bisa bergabung dengan timnas. Kita lihat mungkin dari Putu Gede Juniantaro, dari timnas 19, kemudian sudah masuk timnas 23, kemudian senior sekarang. Kemudian ada Made Andika Wijaya yang juga dipanggil di timnas senior, kemudian Kadek Agung pernah dipanggil untuk timnas U23 dan sekarang juga dipanggil di timnas senior oleh Sintayong ya. Kemudian ada Gavin Kwan juga dari junior dari U19 dan U23 sekarang juga menjadi pemain senior. Ada juga Kadek Raditya yang pernah dipanggil juga untuk timnas 19 maupun 23. Kemudian Komang Teguh Trisnanda dari 16 kita tahu dia pernah juara Piala AFF 16, kemudian sekarang memperkuat timnas 19 ya yang dipersiapkan untuk Piala Asia dan Piala Dunia. Kemudian yang sekarang paling muda ada Cecen. Ya, kiper timnas U16. Bukan sembarangan, dia kiper utama. Jadi andalan benteng terakhir di timnas 16 ya. Ada juga satu temannya itu Kadek Arel. Nah, yang menarik dari beberapa pemain ini yang warawiri di timnas ini itu sebagian besar posisinya adalah pemain belakang. Ya. ini yang sifatnya lebih bertahan. Ya, artinya di garis pertahanan. Ini yang menjadi fenomena menarik ya. Hanya Kadek Agung yang agak ke depan yang berpoin sebagai gelandang. Selebihnya adalah pemain belakang. Kemudian Cecen sebagai kiper. Jadi kita berharap bahwa kehadiran Cecen di timnas 16 dan sekarang dia sudah menjadi kiper Bali United juga ya, Kita berharap bahwa Cecen bisa menjadi kiper masa depan Bali United. Kita berharap bahwa dia bisa menjadi penjaga gawang utama di Bali United di masa yang akan datang ketika dia sudah mulai menapaki tim senior. Kemudian kita berharap juga bahwa karirnya akan terus menanjak dan bisa menjadi kiper mungkin nanti timnas 19, kemudian berlanjut kemudian kiper di tim senior. Ya, kalau kita lihat Cecen ini sebagai penjaga gawang, Bali juga banyak melahirkan penjaga gawang yang ya ternama lah. Ya, betul. Betul ya. Kalau kita lihat bahwa Bali juga sebagai pencetak kiper-kiper top, kiper andal di Indonesia. Saya kira ini fakta yang sudah orang banyak tahu ya, bahwa di Bali sering melahirkan kiper-kiper hebat. Kita lihat dulu di waktu zaman dulu ada Gusti Putu Yase yang begitu ya termasuk pesohor ya sebagai penjaga gawang, masuk timnas senior juga. Kemudian ada Komang Putra yang lama memperkuat PSSI Semarang, maka saya kira dia sudah menjadi legenda PSSI Semarang, pernah juga memperkuat timnas. Kemudian ada Made Wirawan yang sekarang menjadi legenda hidup Persib Bandung ya, meskipun usianya sudah mulai agak lingsir, tapi dia masih menjadi kiper utama dan dia menjadi salah satu legenda Persib dan pernah juga memperkuat timnas. Artinya ini 3 kiper Bali yang memperkuat timnas. Sekarang Cecen menjadi penerus atau penjaga tradisi kiper-kiper asal Bali di timnas.
Jangan lupa juga Bung, masih ada juga kiper-kiper yang lain yang mungkin belum sempat mengecap karir di timnas, tapi pernah memperkuat klub-klub besar ya, seperti Kadek Wardana, pernah memperkuat Arema Malang, kemudian di Bali United. Kemudian ada juga Ngurah Komang Aryo yang pernah memperkuat PSM Makassar, kemudian juga pernah di Bali United. Artinya Bali memang dikenal sebagai salah satu pencetak kiper. Jadi sekarang penerusnya adalah di sosok Kaichen. Ya, Pak Tut, ini Cecen sudah lama dan bahkan sekarang menjadi andalan timnas U16. Sebagai orang tua yang ini saya penasaran sekali bagaimana rasanya menjadi orang tua yang punya anak berada di timnas. Itu bagaimana sih rasanya gitu? Yang pasti sih bangga ya. Ya, bangga itu sudah pasti. Iya, tapi setiap Cecennya bertanding, perasaan was-was dan khawatir itu selalu ada. Dan yang pastinya selalu berdoa. Mudah-mudahan anak saya Cecen saat main dan bela timnas itu bisa bermain baik, minimal tak buat bikin blunder lah. Karena posisi kiper lawan yang paling lawan. Karena ada orang bilang walaupun 100 kali seorang kiper itu melakukan penyelamatan, sekali blunder kebobolan, yang dikenang itu yang kebobolannya, betul. Ya mungkin ini beda posisi striker dengan kiper ya. Kalau striker banyak membuang peluang, satu gol dia bisa jadi pahlawan. Ya yang pasti bangga lah. Bangga ya. Iya. Dan Patut dan Beli Komang, kita tahan dulu komentar-komentar Anda karena kita harus jeda dulu sebentar, dan Tribuners kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali, masih bersama saya Alfian dan juga dua narasumber kita di sini. Saya ke Pak Ketut lagi. Ini Pak, yang kita tahu, yang kita lihat selama ini, Cecen sudah warawiri ke sana kemari bersama timnas U16. Tapi kita penasaran nih bagaimana masa kecil seorang Imade Putra Kaichen. Mungkin Bapak bisa menceritakan masa kecilnya Cecen itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Anak saya Cecen mulai menekuni sepak bola sejak dia kelas 2 SD. Iya. Terus karena waktu itu ada euforia kebangkitan timnas Indonesia U19 waktu periode Putu Gede. 2013 ya. Iya, waktu juara AFF U19 kan. Ya, jadi hampir semua anak-anak termasuk anak saya itu ikut euforia itu. Jadinya mereka kepingin sekali main bola. Kebetulan di lapangan dekat saya tinggal di daerah Dalung ada SSB dulu, namanya Garuda Dalung. Terus anak saya ikut SSB di sana.
terus bertahan cuma berapa bulan di sana karena pelatihnya ada halangan, dia harus balik ke Jawa, tidak ada yang lanjutin SSB-nya. Jadi saya pindahin anak saya SSB di Denpasar, di Jima. Terus latihannya pas waktu itu di lapangan Korem Sudirman Korem Sudirman ya. Jadi dari sanalah Cecennya itu memulai karir sepak bolanya yang sampai saat ini. Tapi saya penasaran kenapa Bapak istilahnya ngebet sekali anaknya harus masuk SSB nih. Ini kan SSB udah pelatihnya sudah tidak ada, tapi cari lagi SSB lain gitu. Ya karena dia itu ngotot terus. Biar tidak mau berhenti main bola. Dia ingin main bola. Main bola ya. Sudah tanya sana, tanya sini di mana yang terdekat, jadinya ya di Korem itu Jima. Tapi kan lumayan Pak ya. Ya lumayan dari rumah ke Korem kira-kira 12 kiloan lah. Iya. Jadi Bapak sendiri yang nganterin. Iya, kalau enggak saya sempat ngantar ya istri terpaksa. Itu 3 kali seminggu loh. Kalau nggak salah itu hari Senin, Rabu sama Jumat. Minggu, Rabu sama Jumat. Iya. Itu usianya masih berapa waktu itu antar jemput pulang Dalung? Iya. Denpasar. Itu kira-kira tahun umur 9 tahun. Wadaw. Iya. Lumayan ya sebagai anak usia 9 tahun sudah punya niat untuk jadi pesepak bola, kemauan yang besar ya. Jadi pesepak bola jadi besar ya. Cecen selama di rumah anak yang seperti apa sih Pak? Yang pendiam kah atau yang pasti dia tuh pendiam banget. Pendiam banget ya. Iya. Dari beberapa pelatih yang pernah menangani dia itu menjadi suatu ya sedikit kekurangan yang selalu harus diasah biar sifat pendiamnya dia itu dia bisa hilangin, khususnya saat dia melakukan tugasnya di bawah Mister Gawang. Ya harus komunikasi dan sedikit cerewet kayak gitu. Dan saya dengar sebenarnya Cecen pada posisi awalnya bukan penjaga gawang loh Bung, malah seorang back. Itu gimana transformasi dari penjaga gawang sampai jadi kiper nih sekarang? Dari pemain belakang jadi back jadi kiper sekarang. Iya, awalnya sih ya dia itu posisinya pemain belakang. Terus pas suatu saat ada pertandingan futsal, penjaga gawangnya nggak datang, terus Cecen menjadi penjaga gawang dadakan. Dilihat sama pelatihnya dia punya refleks yang bagus, dia mulai saat itu dia menekuni dan berlatih untuk menjadi seorang penjaga gawang. Dan penjaga gawang itulah yang membawa dia sekarang sampai ke timnas U16. Bagaimana komentar Anda Bung? Ini sangat fenomenal sekali nih. Jadi kalau saya lihat sekilas cerita awal dari Pak Ketut soal Kaizen, kalau saya lihat itu adalah niat yang besar dari seorang Kaizen ya. Artinya ini yang menjadi kunci kesuksesan Kaizen sendiri. Karena memang dia punya niat untuk menjadi pemain bola. Dan ketika dia dipercaya oleh pelatihnya sebagai kiper dan dia fokus untuk menekuni bidangnya di posisi kiper. Saya kira ini bagian dari kesuksesan Kaizen dan tentu juga dukungan dari orang tua, pengorbanan orang tuanya, bagaimana orang tuanya rela mengantar dari Dalung ke Korem tiap anak umur 9 tahun. 9 tahun dan dia sudah diberi ini dukungan yang besar dari orang tua. Saya kira artinya ini saling ketergantungan bahwa anak punya niat yang besar, kemudian orang tuanya juga memberi dukungan yang besar. Sehingga setelah dari Jima itu bagaimana perkembangan Kaizen sendiri Pak? Mulai SSB di Jima itu jadinya mulai dah ikut beberapa turnamen di lokalan Bali. Dari sana banyak dilirik sama pelatih-pelatih lokal bahwa anak saya Kaizen punya potensi, sampai akhirnya memperkuat Bali untuk ajang Posbi tingkat nasional. Ya di Sidoarjo kemarin. Ya karena masih kecil jadi saya harus dampingi dia ke Sidoarjo. Ikut juga ke Sidoarjo. Kayaknya sampai bertahan di 8 besar kayaknya dari 34 tim seluruh Indonesia kan. Dari sana awal-awalnya. Terus kedua memperkuat tim Bali Sport Foundation berlaga di Padang Field di Singapura. Itu dapat juara 1 soccer stick itu. Dari sana terus Cecen balik ke Bali dan terus meningkatkan kualitas berlatih
ekstra di luar program latihan SSB-nya, berlatih sama pelatih kiper lokal di Denpasar. Kayak ekstra kayak gitu di luar. Dari sana dah mulai. Ini tambahan khusus latihan kiper ya. Iya. Itu tambahan khusus itu memang Bapak sendiri yang minta atau memang seperti apa itu? Karena ada seorang ada pelatih dulu waktu di Sidoarjo ngasih tahu saya, Pak kalau balik ke Bali Cecen ikutkan aja ekstra kiper biar tidak otodidak gitu dia. Soalnya sebelumnya Cecen itu cuma ngandelin refleks sama secara otodidak saja. Biar dapat tempaan ilmu dari seorang pelatih kiper yang memang benar-benar punya kiper. Iya. Tapi jauh sebelum itu mungkin Bapak maunya Cecen ini dulu waktu kecil, Bapak maunya Cecen ini jadi apa sih sebelum dia terjun ke sepak bola nih? Saya tidak menuntut yang Jadi, banyaknya. Jadi saya pinginnya anak saya itu biar positif lah. Melakukan hal positif kayak olahraga ya olahraga, kalau belajar ya secara akademik ya belajar. Itu aja sih, nggak kepingin jadi anak saya harus jadi ini suatu saat, tidak terlalu kayak gitu sih. Tapi menyangka nggak sebelumnya bahwa anak saya bisa nih tembus timnas nih? Nggak terbayangkan nggak? Sebelumnya, ya kan? Nggak terbayang sama sekali. Karena orang tua pasti ada harga yang harus dibayar antar anak latihan di setiap hari kan, pasti ada sesuatu yang dipingin dari anak itu gitu. Iya, kalau terbayang sih enggak, tapi saya yakin kalau suatu hal kita lakukan secara sungguh-sungguh, pasti ada output yang akan kita dapatkan kayak gitu. Mungkin Bapak sebagai orang tua, saya kira semua yang orang tua pemain-pemain yang anaknya masih kecil-kecil ya, harapan untuk menjadi pemain sepak bola itu ada. Cita-cita kan, ya semoga anak saya bisa menjadi pemain bola yang sukses, yang profesional. Tapi jarang mungkin yang bisa membayangkan untuk masuk timnas. Saya kira seperti itu mungkin. Artinya setelah di Jima terus memperkuat beberapa tim di luar negeri, kemudian bisa memperkuat Bali United itu seperti apa? Masuk ke Bali United itu seperti apa? Kebetulan dulu di Bali United kerjasama dengan PSG Academy, Paris Saint-Germain. Terus saat ada suatu kejuaraan, PSG Academy juga ikut ambil bagian dalam kejuaraan itu, tapi mereka kekurangan dalam posisi kiper. Ya. Terus pelatih kiper yang waktu itu di PSG adalah guru Fripat Cecen, yang saya bilang tadi itu untuk ekstra kiper itu. Terus dia coba tanya Cecen untuk bisa memperkuat PSG. Jadi ya itu dah, jadinya semuanya berangkat dari PSG juga. Sampai Cecen bisa sampai sekarang ini. Nah, bagaimana dari PSG itu bisa masuk ke Bali United? Apakah ada seleksi lagi, Bali United menyeleksi lagi kiper-kiper atau seperti apa? Iya, banyak juga sih sebenarnya saingan-saingan Cecen waktu dia mau masuk ke Bali United. Elite Pro Academy-nya itu. Tapi karena Cecen mempunyai latar belakang ya dilatih sama pelatih-pelatih yang lumayan kayak Coach Edi Harto, dulu juga ikut dia ngelatih di PSG, kayak Coach Dede. Coach Dede pelatih juga tim muda Bali yang United. cikal bakal menjadi pelatih U16 Bali United. Jadinya Cecen kayak mempunyai istilahnya ya. Udah dikenal lah ya, kualitasnya sudah diketahui sama pelatih. CV-nya udah diketahui ada ya. Dan saya dengar-dengar ternyata Cecen juga punya bakat di olahraga lain, Bung. Tidak cuma sepak bola, karate juga ternyata. Itu seperti apa itu, Pak? Cecen. Apakah ada dilema dalam diri Cecen untuk memilih seharus karate atau sepak bola nih? Waktu kecil Cecen waktu kelas 2 SD di sekolahnya dia sering dibully sama kakak-kakak kelas. Itulah awal-awal dia ikut karate. Gitu. Dulu memang begitu, masih kecil biasanya gitu. Saya juga mengalami itu karena kecil dibully terus ya. Dibully sama kakak kelasnya, kelas 2 sama kelas 3, kelas 4 dibully terus dia bilang dia mau latihan karate biar nggak dibully terus sama kakak-kakak kelasnya. Kebetulan dekat rumah saya juga ada dojo Inkai, saya masukin Cecen di sana. Perkembangannya lumayan juga. Tahun pertama dia ikut, dia sudah bisa menjadi juara 1 kejuaraan Inkai LPM Cup di Legian, terus ikut ke Jurda dapat juara 1 juga. Prestasi. Ya, terakhir dia
kelas 6 waktu Porsenijar provinsi dia dapat juara 2 di Provinsi Bali. Iya. Iya, waktu kelas 6 SD tam SMP menjadi sebuah dilema bagi dia, apakah melanjutkan karir jadi atlet karate atau sepak bola. Jadinya setelah berpikir dan berunding, jadinya dia memilih sepak bola menjadi menarik ya. Iya. Mungkin ada alasan khusus dari Cecen dan Bapak. Harusnya kita langsung ke Cecen nih. Kenapa milih? Sepak bola karena dia itu gimana? Yang pasti mungkin passionnya di sana. Iya, passionnya di sana. Dia bilang pernah menulis dia, I love karate but my passion is in soccer. Asik, I love karate but my passion is in football. Iya. Tapi Bung, ada nggak misalnya ini Cecen sepak bola dan karate, tapi ada nggak keterkaitan? Mungkin kehebatan Cecen saat ini di sepak bola adalah buah dari apa yang dia belajar di karate mungkin. Ya saya kira ini berhubungan ya. Ini menjadi nilai plus bagi Cecen. Ketika dia juga seorang atlet karate, paling nggak secara fisik dia bagus, kemudian mungkin gerak refleksnya bagus. Karena saya kira keterkaitan lah bahwa karir Cecen sekarang sebagai kiper timnas U16 sangat banyak didukung pastinya oleh karate ya. Tentu sebagai penjaga gawang juga bukan berarti harus bermain karate tapi paling enggak dasar-dasar karate ini bisa memperkuat dia atau refleks itu yang paling penting ya, refleks karena kiper itu membutuhkan refleks, kemudian keberanian juga. Saya kira kalau seorang atlet bela diri tentu punya keberanian, dan kiper juga harus punya keberanian karena dia akan sering menghadapi duel-duel ya di daerah kiper itu. Jadi ini saya kira ya faktor karate ini juga mungkin menjadi salah satu pendukung Cecen sehingga dia bisa menjadi kiper yang bagus. Iya. Dan kita jeda dulu sebentar. Tribuners, kami akan kembali ke hadapan Anda pada setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami. Tribuners, kembali lagi di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Ini Bung, Cecen ini kan kita tahu sangat berprestasi baik di sepak bola maupun di karate. Tapi menurut pandangan Anda nih sejauh ini melihat kiprah Cecen di timnas, melihat kemampuan Cecen ini seperti apa, Bung? Ya, kalau kita lihat bahwa status dia sekarang sebagai kiper utama di timnas U16 ya. Artinya dia kiper terbaik di timnas U16 sekarang. Pelatih kiper timnas U16 Marcus Horizon sudah pernah mengatakan bahwa kualitas seorang Cecen dengan pelapisnya sedikit agak jomplang. Agak jomplang ya. Artinya Cecen memiliki kualitas yang lebih. Artinya ini menunjukkan bahwa kualitas atau kemampuan Cecen memang bagus ya.
dia sudah membuktikan di Piala AFF U15 ya tahun 2019 kemarin ketika timnas mampu merebut posisi ketiga ya di Piala AFF U15 tahun 2019 di Thailand. Cecen di penyisian grup tidak pernah kebobolan dari 4 laga, clean sheet ya 4 laga. Kemudian di perebutan posisi 3 melawan Vietnam dia bisa menggagalkan 3 penalti Vietnam. Nah, ini Cecen menjadi pahlawan saat itu ya. Jadi keberhasilan dia menggagalkan 3 penendang eksekutor dari Vietnam. Kemudian di Piala kualifikasi Piala Asia juga dia tampil bagus ya di 2019 kemarin. Saat itu kita sempat menahan Cina 0-0 dan kita menjadi juara grup sehingga runner up runner up grup dengan poin 10 sehingga lolos ke Piala Asia tahun depan. Piala Asia 2020. Tapi karena pandemi baru bisa dilaksanakan awal tahun depan. Nah, secara kualitas Cecen memang kiper yang sangat bagus ya. Secara teknik dia sangat bagus dan ini sudah diakui sendiri oleh Marcus Horizon. Kemudian yang tak kalah bagusnya juga ada EQ-nya juga bagus. Dia punya kecerdasan yang bagus. Mungkin karena Cecen memang anak yang berprestasi. Di sekolah mungkin seperti itu Pak ya? Di sekolah juga berprestasi Pak ya? Iya, dari SD dia lumayan dapat ranking terus. SMP juga. Sampai terakhir waktu dia tamat SMP walaupun dia sering tidak ikut pelajaran karena harus ikut warawiri di sepak bola Liga Elite Pro Academy, tapi ya lumayan masih dapat 10 besar ranking di kelas. Ya artinya ini kan salah satu pemain itu harus punya IQ yang bagus juga, kecerdasan, termasuk juga seorang kiper ya perlu ini kecerdasan dan secara dia bisa bermain tenang di belakang, bisa mengatur permainan. Cuma mungkin satu kekurangan dari Cecen secara postur dia memang belum terlalu ideal ya. Dengan tinggi 174. Mungkin paling enggak 180 mungkin ideal untuk seorang kiper. Nah, ini mungkin jadi satu titik kelemahan dari Cecen, tapi dia bisa menutupi kekurangan postur ini dengan kemampuan dia menghalau bola-bola atas. Dia cukup bagus di bola-bola atas. Nah, mungkin satu lagi yang menjadi evaluasi yang harus diperbaiki oleh Cecen itu bagaimana seorang kiper harus berani aktif komunikasi, aktif memberi arahan kepada teman-temannya di belakang ya. Dia sebagai pemain belakang, dia sebagai benteng, dia yang melihat semua area permainan secara keseluruhan. Nah, ini diperlukan oleh seorang kiper. Nah, menurut Marcus dan juga tadi disampaikan Pak Ketet bahwa sosok Cecen agak pendiam. Nah, ini mungkin perlu diasah lagi, perlu dibenahi lagi bagaimana Cecen supaya bisa lebih agak cerewet sebagai seorang penjaga gawang. Saya kira secara kualitas Cecen punya potensi yang sangat bagus dan mudah-mudahan nanti kelak dia bisa menjadi kiper Bali United ya. Kiper utama Bali United. Kalau sekarang Bali United punya Wawan Hendrawan, kemudian ada juniornya Nadio Argawinata. Nah, mungkin sekarang masih eranya Wawan, setelah Wawan pensiun mungkin nanti Nadio yang jadi senior. Setelah Nadio kita berharap 3 tahun ke depan mungkin Cecen sudah bisa menjadi kiper Bali United. Mungkin harapannya seperti itu Pak ya. Dan Cecen juga bisa meneruskan kiprahnya di timnas. Dan untuk Pak Ketut sendiri bagaimana melihat anak sekarang sudah berada di timnas? Timnas itu adalah sebuah pencapaian terbesar seorang pemain sepak bola Bung kalau berada di timnas. Sebagai ayah dari anak yang berada di timnas, apa nih sudah merasa puaskah dengan pencapaian Cecen saat ini Pak? Kalau puas sih, saya selalu ingatkan dia tidak boleh pernah merasa puas. Karena sekali kita merasa puas, kita akan berada pada posisi nyaman. Iya betul sekali. Saingan-saingan akan selalu menjadikan kita sebagai patokan untuk selalu dikejar sama saingan-saingan. Jadi saya selalu ingatkan putra saya untuk tidak pernah merasa puas, selalu berlatih yang keras dan yang paling utama adalah disiplin. Tanpa disiplin apapun yang kita lakukan tidak akan pernah berhasil. Tapi saya penasaran Pak, bagaimana sih cara Bapak mendidik seorang Cecen Pak di rumah? Bagaimana sih pendekatan Bapak sama anak gitu? Kalau masalah disiplin sih saya lumayan keras di rumah. Dari kecil saya didik anak saya kalau tidur malam saya tidak pernah berikan dari kecil dia tidur lebih dari jam 10. Itu sudah menjadi kayak aturan tetap di rumah ya. Iya, kayak hal-hal kayak gitu. Kayak sekarang kalau dia lagi di rumah libur dari TC, dia di rumah
selalu latihan minimal 1 jam lah. Yep. Kata sendiri kata pagi-pagi dia akan lari minimal 5 kilo keliling daerah sana. Yep. Jadi dia itu selalu menjaga kedisiplinan. Kedisiplinan ya. Iya. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi pemain-pemain muda di Bali, Bung ya. Ya, artinya sosok Kaichen, kemudian Komang Teguh dan pemain-pemain Bali lainnya yang rata-rata sekarang usianya sebenarnya masih muda, yang masih punya waktu untuk berkembang lebih banyak, belum memasuki masa emas. Ini bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain Bali, pemain-pemain muda Bali, anak-anak Bali untuk menjadi pemain timnas. Dan saya kira apa yang diperlukan seorang Kaichen sekarang adalah konsistensi. Tidak boleh cepat puas seperti yang disampaikan bapaknya. Dia harus tetap disiplin karena tanda kutip penyakit pemain-pemain muda itu adalah rasa cepat puas. Rasa cepat puas, ya. Apalagi saya kira mungkin sekarang Kaichen sudah posisi nyaman ya sebagai kiper timnas U16, sebagai kiper utama lagi. Ya. Ini jangan sampai bahwa Kaichen merasa cepat puas kemudian dia nanti ketika memasuki usia 19, memasuki senior malah dia bisa tenggelam kalau dia tidak disiplin terhadap dirinya sendiri. Saya kira ini yang dijaga oleh Kaichen sekarang. Bagaimana dia tetap tampil konsisten, bila perlu terus mengasah kemampuannya, terus menambah kualitasnya sehingga kelak bisa menjadi kiper timnas mulai 19 kemudian mulai senior. Ini yang sangat saya perlukan diperlukan oleh Kaichen ya. Sekali lagi disiplin. Dan ini bisa menjadi di sisi lain ini bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain Bali untuk menjadi pemain timnas bahwa sekarang putra-putra Bali bisa menghiasi skuad timnas. Jadi jangan ragu lagi untuk memilih karir sebagai pemain bola. Kaichen sudah membuktikan ketika dia memutuskan menjadi pemain bola dengan keinginan yang besar, niat dia yang besar, dan dukungan orang tua, terbukti dia bisa menjadi pemain timnas. Dan ini juga jadi pelajaran buat orang tua di Bali, Bung, sebenarnya bukan cuma pemain, tapi orang tuanya juga bagaimana cara mengarahkan anak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Ya, artinya itu. Cita-cita anak ini, keinginan anak ini didukung oleh orang tua dan diarahkan dengan benar oleh orang tua. Waktu itu sudah memperlihatkan itu bagaimana dia mengarahkan anaknya ke menjadi pemain bola, kemudian dia dengan pengorbanannya. Banyak yang menyebut bahwa perlu dana besar misalnya kan seperti itu. Harus punya banyak uang katanya untuk menjadi seorang pemain timnas, pemain besar. Saya kira buktinya tidak selalu seperti itu kan. Tidak selalu uang yang menjadi patokan. Memang butuh modal, tapi saya kira juga kemauan dan pengorbanan orang tua, dukung orang tua itu yang sangat diperlukan. Dan kita berharap bahwa Kaichen sekarang sudah berada di timnas U16, bersiap untuk Piala Asia U20 Piala Asia U16 ya 2020 tahun awal tahun depan. Kita berharap dia bisa membawa timnas meraih hasil yang maksimal. Memang kita tahu nanti berada di grup neraka sebenarnya. Dan ini menarik Bung bahas soal ini persiapan timnas U19. Mungkin sekalian jawab. Ya, artinya sekarang kan timnas U16 ini persiapan kemarin sudah TC di Cikarang Pak ya. Kemudian sempat uji coba kemudian melawan Uni Emirat Arab. Memang hasilnya belum maksimal, kalah 2-3. Kemudian kalah 4-0, Kaichen tampil di laga pertama ketika kalah 2-3 ya. Kemudian sekarang lagi persiapan, mungkin lagi libur, nanti dipanggil lagi untuk timnas ETC itu untuk persiapan Piala Asia U16 tahun 2020 awal tahun nanti. Itu kita satu grup dengan Jepang, Arab Saudi dan Cina. Ini lawannya semuanya raksasa Asia ini. Kelas berat semua ini. Dan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Asia tahun ini. Ini saya kira ini juga sebuah prestasi. Mudah-mudahan bisa melewati tantangan ini ya. Kaichen bisa tampil maksimal menghadapi raksasa Asia ini. 4 tim semifinalis nanti bisa lolos ke Piala Dunia U17 di Peru. Ya mudah-mudahan siapa tahu ya bahwa timnas bisa memberi kejutan. Di tahun sebelumnya 2018 kita sampai di perempat final ya. Kalah dari Australia 2-3 ya. Jadi siapa tahu Kaichen nanti bisa membawa tim ini bisa menjadi masuk semifinal, siapa tahu ya. Sukar mungkin dukungan Pak Ketut nanti sangat besar. Kemudian di Piala AFF juga nanti kita akan tampil di bulan April sampai Mei Piala AFF U16. Ya saya kira di sini kans Indonesia untuk menjadi juara sangat besar ya. Ketika kita melihat bahwa sekarang timnas U16 menjadi wakil ASEAN, satu-satunya wakil ASEAN di Asia, artinya secara hitung-hitungan peluang kita untuk menjuarai Piala AFF cukup besar sekali. Mudah-mudahan Kaichen bisa membawa gelar juara bagi Indonesia dan khususnya bagi Bali. Ya, Pak Tut sendiri terakhir nih apa harapannya untuk Cecen dan juga teman-temannya di timnas U16 nih? Harapan sih bisa membawa
timnas U16 berbicara banyak di Piala Asia U16 2020 awal tahun depan. Minimal semifinalis lah. Iya, biar bisa lolos ke Piala Dunia kan. Iya. Itu harapan terbesar saya untuk saat ini, dan harapan kepada Cecen khususnya biar bisa tampil baik, menjaga pertahanan akhir daripada timnas U16 dan bisa membanggakan orang tua tentunya, dan masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Closing statement Bung mungkin? Ya saya kira semua sekarang berdoa, berharap bahwa Kaichen bisa memberikan yang terbaik untuk timnas 16 sebagai penerus kiper asal Bali, sebagai penerus pemain timnas asal Bali. Tentu akan menjadi sebuah kebanggaan apabila Kaichen bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Ini akan menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Bali, bagi masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih banyak Bung, dan terima kasih banyak Pak Tut sudah hadir di sini dan berbincang-bincang bersama kita di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Dan Tribuners, kita berharap semoga putra Bali ini bisa membawa timnas Indonesia berjaya di Piala Asia 2020 tahun depan. Dan kita juga berharap semoga ada bibit-bibit baru dari Bali yang juga menghiasi kancah persepak bola Indonesia. Dan Tribuners, itu saja perbincangan kita, dan kami akan kembali ke hadapan Anda pada episode selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.